menyembahkan namanya kamu pujian besar dan ajaiblah kuasa-Mu. panjatkan kepada Bapa di surga yang telah menjaga dan melindungi kami dari satu hari ke hari yang lain sampai pada saat ini. Tuhan telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama bersekutu denganmu.
Oleh karena itu kami berdoa dan menyerahkan hidup kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyentuh hati kami, agar layanan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini biarlah tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi penguat dalam perjalanan pekerjaan kami. Semua yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini kiranya diurapi dengan urapan khusus yang datang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berlangsungnya ibadah kami pada pagi hari ini kiranya jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Silakan kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan maupun jangan kita menyanyikan pujian Kemanakah Aku Dapat Pergi. Menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Katakan seluruh pengertian. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kita berdoa. Kami ucap syukur padamu ya Tuhan. Sungguh kasih-Mu kepada kami sungguh besar, terlalu dalam, sehingga kadang tak bisa kami mengerti. Namun itulah Engkau ya Tuhan yang menyertai kami, menuntun, membimbing kami dengan cara yang ajaib. Hari ini ya Tuhan kami rindu mendengarkan, merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati kami, biar memberi pengertian, memberi hikmat, dan memberi kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kasih karunia. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi. Biasanya saya di sini kalau hari Rabu suasananya berbeda. Karena kalau hari
hari Rabu pengumumannya beda. Tapi hari ini kita masih bisa dipertemukan lagi. Ini sudah bulan September ya. Kalau di tempat kami di Manado itu pas bulannya mulai ada ber di terakhirnya, lagu-lagu Natal mulai terdengar. Lagu-lagu Natal mulai terdengar, kambing-kambing mulai meledek pagi-pagi. Nah, sebentar lagi giliran kalian, kata kambing. Biasa begitu kan, ada jokes-jokesnya. Banyak babi yang melarikan diri ketika lagu-lagu Natal terdengar. Tapi ketika mulai memasuki bulan puasa katanya, kambing-kambing mulai ketar-ketir. Itu jokes zaman dulu. Oke, saat ini saya rindu kita bercakap-cakap, membahas, membicarakan sesuatu tentang more time, waktu lebih. Tadi malam saya menonton sepak bola, kebetulan biasanya bolanya jam 2, jam 1 itu agak susah diikuti. Kebetulan kemarin mulainya jam 8. Saya nonton sepak bola Liga Italia, Juventus melawan Monza, itu tim juru kunci. Juventus itu klub yang paling banyak juara di Italia. Dia sudah 30-an lebih menangnya, 36, yang lain nggak nyampe 30. Dia paling tinggi. Tapi tadi malam dia melawan juru kunci. Masalahnya sudah ditungguin 2 kali 45 menit. Babak kedua kebobolan 1-0 sampai selesai. Para penonton, para pendukung berharap extra time-nya cukup panjang. Ternyata tidak cukup panjang extra time-nya. Waktu yang ditambahkan biasanya setelah 2 kali 45 menit ada extra time, bisa 4 menit, bisa 5 menit. Biasanya cukup panjang untuk membalikkan keadaan, entah jadi 1-1 atau jadi 1-2. Tetapi waktu lebih yang diberikan tidak merubah keadaan. Tim yang katanya paling jago di Italia kalah sama tim juru kunci yang baru promosi dari Serie B. Kita tidak membahas permainannya, tetapi membahas di sini waktu lebih. Setiap klub sudah diberikan waktu lebih untuk bagaimana memaksimalkan waktu yang lebih dari waktu standar 90 menit. Biasanya ada 4-6 menit ditambahkan untuk mengatur strategi apakah mempertahankan atau membalikkan keadaan. Tetapi tidak semua klub, tidak semua pemain bisa memanfaatkan waktu ekstra yang diberikan. More time, waktu lebih. Next, kita akan membaca situasi di mana ada sekelompok orang, suatu bangsa yang diberikan waktu lebih oleh Tuhan dan bagaimana seharusnya mereka memanfaatkan waktu yang telah diberikan tersebut. Kita baca sama-sama, kita baca ya. Ulangan pasal 8 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Sorry, ini bukan 1 dan 2 tetapi 2 dan 3. Kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Ingatlah pada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sampai di sana firman Tuhan. Ini ditulis oleh Musa menjelang hari-hari terakhir
Karena kitab Ulangan ini ditulis untuk mengingatkan kembali kepada orang Israel sebelum mereka masuk, persis sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan. Generasi sebelumnya sudah lewat, saya sudah pernah menyampaikan di PMS yang lalu tentang regenerasi. Ini bagaimana Musa mengingatkan kembali, karena orang-orang yang hidup pada waktu itu adalah yang tidak mengalami secara langsung bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir dengan spektakuler. Sangat spektakuler, dengan berapa tulah, 10 tulah tersebut spektakuler. Cara-cara yang ajaib, bagaimana laut terbelah, bagaimana kereta-kereta Firaun itu tenggelam dalam laut, dan itu tidak disaksikan oleh generasi yang ada pada saat Ulangan ini ditulis. Jadi ini Ulangan, bukan Ulangan ujian nanti minggu depan, bukan. Ini Ulangan, mengulang kembali cerita yang sudah dialami kepada generasi, kebanyakan generasi yang baru. Kita mungkin sudah tahu, sudah sering mendengar cerita bahwa seharusnya bangsa Israel itu menempuh perjalanan dari Mesir ke Israel, ke tanah Kanaan itu tidak harusnya 40 tahun. Itu beberapa hari atau minggu mungkin sudah sampai mereka, seharusnya. Tetapi kalau dibaca di sini, mereka menempuh dengan waktu yang satu generasi hilang, 40 tahun. Jadi kalau ada yang pas keluar dari tanah Kanaan, dia lahir, pada saat ini dia sudah berumur kurang lebih 40 tahun. Jadi dia tidak mengalami lagi apa yang namanya mujizat di tanah Mesir itu. Orang-orang yang 40 tahun yang lagi kuat-kuatnya di sini, mereka tidak mengalami mujizat waktu peristiwa keluar dari tanah Mesir. Makanya Musa mengingatkan kembali kepada mereka, refresh. Dan apa yang disampaikan di sini, ini dia suruh mengingat kembali bagaimana perjalanan yang dilakukan Tuhan. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih harusnya kan ini perjalanan yang tidak sampai setahun? Perjalanan yang hanya sekian hari ditempuh. Kalau banyak orang mungkin sebulan nyampe. Tetapi ini kok bisa sampai puluhan tahun kita di sini? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Karena orang-orang muda mungkin kritis kan, orang-orang muda biasanya kritis. Ini kok kenapa begini, kok kenapa begitu? Kok kenapa kita muter-muter di sini? Kok perasaan kita sudah pernah berada di tempat ini? Kalau kita memperhatikan dengan seksama peta yang dibuat untuk perjalanan orang Israel keluar dari tanah Mesir, ada beberapa tempat yang mereka bahkan 2 kali ke situ. Di situ mungkin anak-anak muda yang baru lahir ini, yang baru lahir dalam perjalanan mungkin bertanya, ngapain sih kita sudah pernah di sini, kok di sini lagi? Di sinilah Musa menjelaskan. Musa yang sudah tua itu kurang lebih 120 tahun, dia menyampaikan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Poin yang pertama, bahwa perjalanan yang dilakukan ini atas kehendak Tuhan, bukan kehendak manusia. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud, ternyata ada maksudnya, bukan cuma keliling-keliling saja, ada maksud Tuhan. Jadi biasanya hanya sekitar waktu yang pendek, ini kok jadi waktunya ekstra. Ternyata bukan untuk wasting time, bukan untuk buang-buang waktu, tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Kenapa orang Israel muter sangat lama? Dan tujuannya itu disampaikan dengan jelas oleh Musa di sini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Itu maksud yang pertama. Apakah orang Israel itu berpegang kepada Tuhan? Istilahnya memurnikan hati mereka. Karena sepanjang perjalanan ternyata banyak orang-orang yang hatinya tidak ada pada perintah-perintah Tuhan, sehingga banyak yang binasa. Kemudian ayat selanjutnya, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana
yang tidak kau kenal, dan seterusnya, sehingga kamu tahu bahwa manusia itu hidup bukan dari roti saja, melainkan hidup dari segala firman yang diucapkan Tuhan. Ini ayat yang sangat familiar, karena ini dikutip oleh Tuhan Yesus sendiri ketika dia dicobai di padang gurun. Lokasi yang sama mungkin dalam konteksnya, padang gurun. Orang Israel mengalaminya juga di padang gurun. Bagaimana Tuhan Yesus menang dengan berkata bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, selanjutnya ini berbicara tentang waktu. Ada orang berkata, waktu itu selalu cepat bagi yang sibuk. Ada yang pernah merasa baru hari Senin, kok sudah hari Senin lagi? Selamat, Anda sibuk. Tetapi kalau Anda berkata ini Senin kok lama sekali, Selasa kok lama sekali baru, itu berarti Anda menunggu, gak ada kegiatan, tunggu aja. Kita kalau tidak ada kegiatan bosan. Berarti selamat kalau Anda merasa hari Senin depan terlalu lama, Anda gak ada kerjaan, kurang kerjaan. Apalagi orang yang terlalu sibuk, hari ini kok Senin sampai Jumat lama sekali, giliran Sabtu sampai Minggu itu cepat sekali. Kita orang yang menanti-nantikan hari libur biasanya kok cepat sekali, baru kemarin Jumat kok sudah Jumat lagi. Tetapi waktu itu selalu tepat bagi orang yang bersyukur. Hari lepas hari kalau disyukuri itu selalu tepat, nggak ada lebih, nggak ada kurang. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang mungkin menurut kita penting, tetapi bagi Tuhan tidak penting. Orang Israel seperti itu. Mereka terlalu sibuk dengan urusannya sendiri, tetapi yang dimaksud Tuhan dengan menjalankan perintah Tuhan itu tidak dilakukan. Malah waktu yang diberikan, waktu ekstra yang diberikan kepada mereka, mereka tidak mengisi dengan ucapan syukur, tetapi mengisinya dengan bersungut-sungut. Tuhan, kami lapar, dikasih makan. Mana? Tuhan bilang, cukupkanlah kumpul untuk hari ini, jangan buat besok masih ada lagi. Dikumpul banyak, siapa tahu besok nggak turun lagi, kan nggak percaya, kurang aja. Udah dikasih tahu, kumpulkan secukupnya hari ini, besok nanti ada lagi. Mereka pikir mereka lebih pintar dari Tuhan. Nggak mungkin lah, kali aja besok nggak ada lagi, udah dikumpulin banyak-banyak dengan tenaga ekstra tentu saja kan. Besoknya busuk berulat, kata firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Hal-hal yang begitulah yang membuat mereka semakin lama diproses di padang gurun. Bahkan bukan hanya orang Israel saja, pemimpin mereka Musa juga, mereka suka istilahnya sodok-sodok supaya melakukan apa yang mereka kehendaki. Musa, kami haus. Sudah, sabar, tunggu. Musa, kami haus. Ambil tongkatnya, diketok batunya, keluar air, padahal tidak diperintahkan oleh Tuhan. Seperti itu caranya. Keluar juga air, mereka minum, tetapi oleh desakan mereka itu, oleh rewelan mereka itu, Musa ditetapkan Allah orang yang tidak berkompeten untuk masuk ke dalam tanah Kanaan, karena dia tidak mendengarkan perintah Tuhan. Bagaimana proses yang dilalui itu sangat memakan waktu, memakan tenaga, memakan pikiran mereka, tetapi mereka tidak mengisi waktu atau kesempatan ekstra yang diberikan oleh Tuhan untuk segera melakukan berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena kedegilan demi kedegilan, protes demi protes, keluhan demi keluhan, mereka naikkan, dikasih, kami kok makan mana terus, hambar. Kok kayak apa ini, gak ada rasanya. Dikasihlah mereka burung-burung, dikirim burung entah dari mana burung-burung itu. Tiba-tiba mereka langsung tangkapin, langsung dimakan mentah-mentah. Dimarahin Tuhan lagi mereka. Ini orang yang tidak bersyukur. Cara menikmati makanan itu seperti apa sudah dijelaskan, mereka tidak melakukannya. Kelaparan, rakus, diproses lagi, banyak sekali yang mereka lewati. Dalam waktu yang kurang lebih 40 tahun itu mereka mengalami proses tidak bersyukur.
Padahal kalau mereka bersyukur dan menjalankan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka yang cukup jelas, mereka pasti dengan memiliki waktu ekstra atau istilahnya ada waktu yang bisa mereka skip, sehingga nggak harus muter-muter, nggak harus terlalu banyak yang mati di padang gurun. Tidak sabaran. Next, time over. Setiap segala sesuatu itu ada waktunya, kata pengkhotbah. Ada masanya. Waktu kuliah itu kurang lebih 4 oleh pemerintah, dikasih waktu kalau S1 itu 4 sampai 6 tahun. Lebih dari itu time over. Artinya sekitar 8 sampai 12 SKS, 12 semester. Melewati dari itu, suka atau tidak suka, Anda akan diselesaikan. Ada waktu yang entah 6 atau 7 tahun itu maksimal bagi S1, dan bagi S2 itu 4 tahun. Kalau kuliah S2 itu kan normalnya 2 tahun, paling tinggi dia bisa extend sampai 2 tahun lagi, jadi 4 tahun. Jadi yang sudah kuliah 4 tahun di atas, yang kuliah S2 di atas 4 tahun, jika Anda tidak selesai, Anda akan diselesaikan dengan sendirinya. Artinya Anda ya udah selesai, tidak bisa melanjut, kecuali ada beberapa catatan khusus, ada beberapa kebijakan khusus dengan kasus khusus. Tetapi normalnya seperti itu. Kuliah S2 itu 4 tahun, nggak boleh lagi. Kalau mau masuk lagi mulai dari pertama lagi. Ini sudah terdaftar lebih dari 4 tahun, ditolak oleh sistem. Jadi seperti itu, ada masanya, ada waktunya. Setiap orang memiliki waktu yang sama. Ini kuncinya. Kenapa ada yang sukses, ada yang kurang sukses, ada yang tidak sukses? Padahal waktunya sama. Mungkin dia mengisi waktunya dengan lebih efektif, si orang sukses ini, dibanding seorang yang kurang sukses. Bisa jadi banyak indikatornya. Atau dia mungkin dapat privilege yang bagus. Dia lahir dari keluarga yang berada, sekolahnya di sekolah yang bagus, di mana orang yang kurang sukses hanya sekolah ala kadarnya, bisa jadi. Tetapi waktu yang diberikan itu sama. Tidak ada yang karena dia orang kaya, dia bisa membeli waktu itu jadi 25 jam sehari. Tidak ada. Jokowi aja punyanya cuma 24 jam sehari. Itu pun harus dibagi-bagi sedemikian. Orang memiliki waktu yang sama. Mahasiswa, karyawan, bahkan anak yang baru lahir memiliki waktu yang sama. Berarti seharusnya peluang sukses itu sama, peluangnya sama. Bagaimana kita mengisinya, bagaimana kita meraihnya, mungkin itu yang membedakannya. Belajar itu sama, waktunya diberikan sama kan? Semester 1, semester 3, semua waktunya sama. 16 pertemuan, berapa SKS, 50 menit, 1 SKS, semuanya sama waktu yang diberikan. Tetapi kok ada yang bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, ada yang menyelesaikan tugas lewat sedikit dari waktu yang ditentukan, ada yang menyelesaikan tugasnya hanya dia yang Tuhan dan Tuhan yang tahu, artinya tidak selesai-selesai. Ada kan? Hasil yang berbeda, tetapi jeda waktunya sama. Apa yang membuat perbedaan? Mungkin caranya merespon dengan tugas yang diberikan. Apa yang diisi selama waktu yang kesempatan yang sudah diberikan itu yang membedakan. Apakah kita merespon dengan baik atau biasanya kan paling enak menunda itu. Hingga muncul istilah, kalau bisa ditunda besok, ngapain dikerjakan hari ini? Biarlah hari ini untuk hari ini. Kesusahan hari ini biarlah untuk hari ini. Orang pakai ayat itu lagi kan. Besok ada urusannya lagi. Padahal harusnya kalau tugas itu seharusnya dikerjakan sesuai waktu yang sudah diberikan, tidak pakai sistem tugas malam. Biasanya seperti itu. Dan waktu itu berjalan linier. Ada yang bilang waktu itu berputar kan, seperti roda berputar. Ada waktunya kita di bawah, ada waktunya kita di bawah sekali. Tak pernah di atas, karena rodanya pas di bawah. Waktu itu tidak seperti roda, waktu itu linier. Artinya dia berjalan terus lewat. Kalaupun ada yang serupa itu tidak sama. Kita mengalami hari Senin hari ini hari Senin yang berbeda dengan hari Senin minggu lalu. Dan akan menjadi hari Senin berbeda dengan hari Senin yang akan datang. Itu tidak akan kembali lagi. Tahun depan juga begitu, minimal kita makin tua. Tidak akan berubah, tidak akan berjalan mundur lagi waktu itu. Nah ini yang harus diisi
dengan kegiatan-kegiatan yang oleh firman Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan, rendah hati, mendengarkan perintah-perintahnya, berpegang kepada perintah-perintahnya. Karena waktu itu berjalan linier, tidak akan terulang lagi. Kegagalan kita hari ini itu hanya bisa kita pelajari setelah besok. Tidak akan berbalik lagi kita perbaiki kegagalan kita hari ini, tidak. Jika kita mau memperbaiki kegagalan hari ini, berarti kita melakukan untuk memperbaiki supaya tidak gagal lagi besok. Jadi tidak ada yang kembali. Tidak ada cerita yang waktunya berbalik. Tidak ada istilahnya yang perjalanan waktu katanya belum ditemukan time machine, ya, mesin waktu. Tidak ada itu menurut firman Tuhan. Hanya ada satu kali peristiwa ketika Tuhan menghentikan waktu untuk tidak berjalan. Ada satu kesempatan. Waktu peristiwa Yosua berperang. Zaman dulu kalau berperang itu malam berhenti, istirahat. Dulu begitu. Karena mungkin belum ada listrik, ya. Malam berhenti, istirahat, urusin yang luka-luka, kembali ke kemah masing-masing, persiapkan diri, makan, dan lain-lain, biar besok pagi, berperang lagi. Nah, ini orang lawannya Yosua udah mau kalah. Kalau dibiarkan mereka istirahat, mereka nanti pulih lagi, jadi jago lagi mereka. Jadi si Yosua berdoa, Tuhan kalau boleh mataharinya berhenti, jangan jalan dulu. Tuhan jawab, seharian mataharinya nggak tenggelam. Jadi ada ekstra waktu diberikan kepada Yosua. Dan itu hanya terjadi sekali dan tidak pernah terjadi lagi, kata firman Tuhan. Waktu yang sangat berharga, dipakai atau tidak, waktu itu akan berlalu. Kita semua diberi waktu yang sama. Kita termenung menghabiskan waktu 1 jam, misalnya kita teleponan, kita chattingan, kita kerjain tugas, kita tidur. Kita nggak ngapa-ngapain, tetap 1 jam itu akan lewat. Itu tidak akan menunggu kita. Semua, ayo, saya udah mau jalan ini, kata waktu. Bangun, tidak ada begitu. Lewat, ya paling cuci rantang. Bukan? Tidak akan menunggu kita. Waktu itu akan berjalan. Sudah jalannya linier dan dia juga pasti habis, pasti selesai. Kita pakai atau kita tidak pakai. Time over. Waktu habis. Next, kalau time-nya sudah over, waktunya sudah habis, biasanya kita minta extra time. Tambahin dong waktunya. Misalnya tugas yang dikumpulkan sebelum UAS, sebelum UTS apa? Hafal doa Bapa kami dalam bahasa Inggris contohnya, kan? Biasanya bukan seminggu sebelum, sudah pada saat itu baru terjadi tawar menawar. Pak, bisa nggak? Bisa nggak minggu depan? Bisa nggak 2 jam lagi? Baru mau menghafal saat itu, kan? Biasanya sudah ujung-ujungnya baru minta tawar-menawar, minta extra time. Atau apa? Kerjaan juga seperti itu. Orang kantoran, mahasiswa sama. Kami juga di kantor kadang begitu. Biasanya kalau tugas yang diberikan masih start awal itu agak santai. Biasa sudah mendekati deadline, mulai sibuk, terlalu sibuk, sampai tidak cukup waktunya. Sampai waktu selesai, time out, sudah waktunya diselesaikan tugasnya, dilaporkan tugasnya tidak selesai. Datang bos, Pak, tambahin waktu lagi dong. Berapa lama? 1 jam, 2 jam? Jangan Pak, 2 hari begitu mah. Seperti itu, kan? Di dunia kerja juga seperti itu. Ketika mentok waktunya, biasanya minta extra time. Yang nyusun skripsi sudah dipatok waktunya, waktu segini, bab begini, bab sekian, kumpulnya yang sudah jadi sekian. Selama waktu yang ditentukan masih panjang, biasanya yang terkait itu santai aja, biasa-biasa saja. Mendekati akhir bahkan sudah dipatok waktunya, baru udah datang ke akademik. Bisa nggak? Tambah lagi waktunya. Ini udah pernah terjadi di angkatan-angkatan sebelumnya. Ya. Bu, bisa nggak? Bisa. Ditambah waktu sama bagian akademik 1 tahun. Wah, artinya mereka itu sudah 1 tahun. Resiko yang harus diterima.
extra time. Kadang kita diberi extra time dan itu adalah anugerah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Terkadang extra time itu tidak akan terulang lagi dan akan lewat begitu saja. Mungkin kita punya pengalaman dengan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin kita yang dari kampung berjumpa hahaha dengan orang tua kita. Mungkin itu waktu terakhir yang kita bisa hahaha. Manfaatkan sebaik-baiknya. Kita berteman, manfaatkan sebaik-baiknya. Mungkin kita diberikan kesempatan kedua, kita sakit dan disembuhkan seperti Hizkia, diberikan extra time. Isilah itu dengan bersyukur. Ketika diberikan perpanjangan waktu mengumpulkan tugas, isilah itu dengan bersyukur. Itu anugerah. Tidak ada lagi waktunya untuk berleha-leha, menyia-nyiakan waktu yang ada. Apa tujuannya? Agar tujuan yang telah ditetapkan itu bisa tercapai. Itu yang diharapkan Tuhan dari orang-orang Israel. Ya udah beri extra time. Ternyata extra time itu bagian dari anugerah kasih. Anugerah diberikan waktu karena ada tujuan yang belum tercapai. Tuhan kasih waktu. Diberikan kesempatan lagi untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, meningkatkan apa yang perlu ditingkatkan sehingga tujuannya tercapai. Ada extra time. Ada extra time, tentu saja ada usaha ekstra. Pekerjaan yang harusnya selesai dalam setahun ketika dibuat dalam sebulan, ya kerjanya harus lebih ekstra. Tugas-tugas yang harus diselesaikan satu semester harus dituntaskan dalam satu minggu. Mau tidak mau, tenaganya harus ekstra, perhatiannya harus ekstra. Capek ya, lelah iya, itu resiko dari kita membuang spare waktu yang cukup lama hanya demi minta extra time di penghujung deadline-nya. Ya itu harus kita terima. Kalaupun harus kerja ekstra, ada tugas-tugas tambahan, harus diterima, dilakukan dengan bersyukur. Bersyukur kita masih punya extra time. Bersyukur kita masih bisa hidup dan bernafas. Bersyukur kita boleh melalui COVID yang 2 tahun ini, yang banyak orang yang tidak punya kesempatan. Baik diri sendiri, orang tua, saudara, kenalan mereka yang dipanggil lebih cepat oleh COVID. Kita masih bersyukur bisa bertahan sampai saat ini. Berarti ada extra time. Apa yang harus kita lakukan dengan extra time ini? Isi dengan hal yang berguna, yang bermanfaat. Kata firman Tuhan, berpegang teguh kepada perintah-perintahnya. Itu kita masih punya waktu yang lebih untuk melakukannya. Amin firman Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat waktu ekstra yang Kau berikan kepada kami. Untuk kami isi dengan syukur. Untuk kami isi dengan memperkatakan firman-Mu. Untuk kami isi dengan berpegang teguh pada firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami Tuhan. Terkadang kami menyia-nyiakan waktu ekstra yang Kau berikan. Ajar kami Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami pengertian, dan beri kami kemampuan untuk melakukan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.